Sekolah yang seharusnya menjadi tempat proses belajar mengajar, canda tawa masa putih abu-abu ini malah menjadi tempat yang penuh dengan teriakan dan isak tangis. Mengapa hal seperti ini bisa terjadi? Apakah ada oknum yang melakukan kesalahan? Area mistis. Rasakanlah mereka ada di sekitarmu. Halo semuanya, kembali lagi di area mistis, di mana kita bakal ngomongin pengalaman horor, kisah nyata narasumber, dan mengupasnya lebih dalam. Season baru, suasana baru, dan tentunya juga ditemani oleh host baru, saya sendiri, Fitrina Mardatila. Nah, hari ini kita akan mengundang salah satu narasumber yang tentunya membawakan cerita menarik sekitar horor. Nah, hari ini kita akan mengundang salah satu narasumber yang tentunya membawakan cerita menarik seputaran kisah horornya. Pengalaman seru yang tidak dimiliki oleh sembarang orang. Hari ini kita mengundang salah satu narasumber yang akan membawakan sebuah cerita menarik seputar kisah horornya, di mana terjadi kesurupan massal yang mengganggu aktivitas sekolah kurang lebih selama 3 hari. Oke, tanpa basa-basi, langsung saja kita tanyakan ke narasumbernya langsung. Halo Mbak. Halo. Boleh perkenalkan namanya? Oke, nama aku Mega Laili Rofiah. Dipanggil? Dipanggilnya Mega, biasa orang-orang panggil sih Mega. Awal nama ya. Terus tinggal? Aku tinggalnya di Leduk. Tahu Leduk? Nggak tahu. Saya bukan orang Purwokerto, jadi nggak tahu. tahu. Oke. Aku hari ini kesibukannya selama ini kuliah sambil kerja. Kalau boleh tahu kuliah di mana? Aku kuliah di UT, Universitas Terbuka di Purwokerto aja. Ambil jurusan ilmu komunikasi. Kalau pekerjaannya? Aku kerja di salah satu apotek di Purwokerto. Dengar-dengar nih, Mbak Mega juga sebenarnya sedikit sensitif sama hal-hal yang makhluk gaib gitu. Boleh diceritakan nggak sih awal mulanya gimana? Karena keturunan kah atau gimana? Aku tahu ini keturunan karena sesudah kejadiannya nanti akan aku ceritain. Baru aku tahu aku sensitif, yang tambah sensitif terus keturunan juga. Keturunan juga. dari kakek. Oh, dari orang tua? Orang tua juga nggak ada. Orang tua nggak. Orang tua malah tapi dari nggak. kakek. Oh. Nanti aku ceritain. Oh, jadi karena satu kejadian ini ya. Wah, penasaran gak sih? Kita mulai saja. Mbak Mega bisa ceritain awal mula kejadian di sekolah itu seperti apa awal mulanya? Sebelumnya aku cerita background sekolahnya dulu ya. Aku tuh sekolah di SMK Kesehatan di daerah pedesaan Purwokerto. Letaknya itu bisa dibilang apa ya? Gelap. Kurang penerangan. Terus di daerah sawah gitu loh. Jadi Kayak sebelah kirinya itu lapangan, belakang sekolah itu sawah, sebelah sana lagi juga sawah. berarti emang benar-benar jauh dari pemukiman warga desa? Enggak sih, justru deket sama pemukiman, tapi gimana ya? Masih deket sama pemukiman. Iya? Itu aku tuh ada 2 kakak kelas, yang satu dari anak keperawatan, yang satunya lagi kalau nggak salah dari anak farmasi. Itu kejadian, itu kakak kelasku ini yang anak perawat memang suka kesurupan, sering banget kesurupan. Sampai tuh setiap pagi itu kita murid-muridnya selalu baca Asmaul Husna. Itu kayak kewajiban? Itu kewajiban, benar-benar harus wajib baca. Sama setiap pelajaran bahasa Inggris speaking. Oh, Itu harus. Dan setiap kali kita murid-muridnya baca Asmaul Husna, pasti ada aja murid-murid yang kesurupan. karena Entah karena apa, pasti setiap kali ada Asmaul Husna pasti ada.
Berarti emang dari tempatnya itu sendiri kayak emang Mungkin benar-benar kali apa ya. Tempatnya tuh memang angker, dibilang angker. Ya Bangunan angker. lama? Bangunan lama? Malah justru itu sekolah baru. Oh, Itu aku itu angkatan berarti kalau Yang nggak ke- salah angkatan ketiga. Kalau Baru nggak dong, angkatan ketiga baru banget. Sekolah itu baru dibangun. Nah, selama itu berlangsung, adalah satu kejadian di hari itu sekitar tahun 2015, enggak 2015 16-an lah atau 14 15-an gitu. Hari Rabu, Kamis, Jumat, selama 3 hari berturut-turut itu ada kesurupan massal. Itu kejadian kalau nggak salah sekitar pagi lah. Sekitar pagi itu kejadiannya. Awal mulanya pagi kejadiannya dan puncaknya itu hari Jumat. Hari Jumat itu kejadian pagi. Awal mulanya kakak kelasku itu biasalah yang langganan itu Kak Intan. Itu dibawa ke UKS. Terus aku posisi memang dari SMP itu kalau misalkan lagi haid pasti aku lemas dan pingsan. Itu udah Ya, benar-benar. langganan, udah langganan dari SMP kayak gitu. Terus pas aku lagi haid, teman-temanku tuh langsung bawa aku ke UKS tanpa mikir dulu. Kalau karena mungkin karena udah panik ya. Nah, udah panik, bingung juga kali ya. Itu tuh aku sama Kak Intan langsung dibawa ke UKS kan sama teman-temanku. Aku sama Kak Intan itu jaraknya lumayan jauh. Kayak dari ranjang 1 sampai berarti jarak itu sekitar 3 ranjang gitulah. Dia di ujung, aku di ujung. Kan jauh. Terus pas aku di situ, aku nggak tahu kalau misalkan Kak Intan ini bakalan kesurupan lagi. Lah pas Kak Intan kesurupan, aku duduk gini kan, aku kaget, aku juga takut. Posisinya emang lagi duduk apa? Lagi tiduran. eh, Pas Kak Intan itu dijaga sama beberapa guru. Malah ada yang menjagain dia. Ada yang jagain. Gurunya tuh ada 3 mungkin ada deh. Pokoknya ada yang jagain lah. Terus pas dia kesurupan lagi, dia bangun, dia duduk. Aku kaget kan, aku duduk juga. Terus aku langsung nih eye contact sama Kak Intan ini. Ngeliatin dia dari ujung padahal. Iya. Padahal aku langsung eye contact, terus aku lari ke depan. Kan sekolahnya aku ini kekurangan kelas. Jadi waktu itu tuh lah ada pembelajaran harus di UKS juga kan. Kayak praktek gitu. Kayak praktek gitu. Terus aku kasih tahu ke teman-temanku. Ini jangan dulu ke UKS ya. Kak Intan lagi kesurupan. Dan dari situ aku langsung pingsan lagi. Terus teman-temanku langsung gotong aku masuk ke dalam UKS. Benar-benar lagi. habis dari ngomong sama Iya, kelas itu. langsung. Dari gitu juga aku langsung pingsan. Sama Kak Intan sama teman-temanku digotong bawa masuk ke UKS. Yang posisinya tadi udah di luar kan ya Ya padahal. udah di luar. Terus sama aku ingat banget itu sama temanku dipejet jempol kakinya. Kayak dipencet kayak gini. Iya. Dipencet terus aku langsung teriak dan di saat itu juga aku ikut kesurupan. Jadi kesurupannya tuh kayak satu sembuh. Ada lagi kayak Kayak nggak pernah putus, ya, nyambung nyambung. ke lain yang lagi. Terus ada kejadian lucu pas aku kesurupan ini, aku bisa nyembuhin orang kesurupan juga. Maksudnya kayak Aku baca ayat kursi tuh fase banget, baca suratan tuh semuanya fase banget. padahal sebelumnya nggak sama sekali. Gak sama sekali. Dan ternyata yang masuk ke aku itu almarhum kakek aku. Ini sebelum aku tahu ternyata itu keturunan. Oh, Nah, yang masuk almarhum kakek aku masuk terus dibacain terus sama pihak sekolah disabut-sabutin daun kelor. biar Iya katanya keluar. tuh kalau daun kelor apa ya bisa buat orang kesurupan kata orang gitu. eh, Disabut-sabutin kelor belum belum sadar lepas juga lah. belum. Sampai Pak itu posisi bapakku udah diteleponin kan sama orang pihak sekolah. Terus bapakku bingung karena rame juga. Ditelepon sama polisi karena suasananya itu benar-benar nggak kondusif lagi. Kenapa sama polisi? Nggak tahu kalau itu bapakku yang telepon buat ngamanin juga kali ya, aku nggak ngerti. mungkin. Karena benar-benar riwah seriwah-riwahnya, riwah banget. Terus udah aku dibawa pulang itu posisi aku masih belum sadar. Masih belum sadar. Di rumah pun aku masih kesurupan almarhum mbahku.
Yang tadinya Oh, almarhum nenek aku, Oh, iya, iya, almarhumah iya, iya. nenek aku. Kesurupan, terus dipanggil lah Ustadz buat buat nyadarin aku. Akhirnya aku udah sadar, udah itu aku berlangsung. Setelah itu tuh aku langsung kayak makin sensitif kan, sampai ada satu kejadian aku bisa kesurupan di rumah. Aku bisa Karena juga efek kesurupan. dari Nah, itu. aku bisa juga kesurupan lagi main. Padahal cuma lagi main. Lagi main itu jadi gini ceritanya. Waktu lagi main itu aku main di distronya temennya aku. Aku lagi duduk. Jadi tuh depan aku tuh depan distro itu jalan. Jalan terus rumah. Lah belakang rumah itu ada kayak pohon beringin. Aku cuma lihat pohon beringin aja. Mungkin aku langsung bayangin ada Mbak Kunti gitu kan. Bayangin tiba-tiba masuk aja, aku nangis. Berarti dari habis kejadian itu malah Makin sensitif Oh. yang sulit banget buat dikendaliin. Aku juga sering banget ngelamun, pikiran kosong, sering banget kayak gitu. Terus udah disembuhin, akhirnya udah sembuh. Terus ada lagi satu kejadian, aku kesurupan di rumah. Kesurupan di rumah. Itu aku kalau misalkan mau kesurupan itu pasti kan badannya aku deg-degan, terus sekujur tubuh itu aku dingin. Aku langsung bilang sama mamaku, bacain aku ayat kursi. Terus mamaku bacain, posisi mamaku itu lagi haid juga. Posisi itu mamaku lagi haid, langsung lah mamaku juga ikutan kena. Itu dari jam 6 sore sampai jam 12 malam. Masih kemasukan dan apa sih? Arwahnya tuh masih yang di sekolah tadi atau Enggak, itu beda. kayak beda Aku lagi? itu waktu itu kesurupannya almarhum kakekku. Almarhum kakaknya aku yang pertama. Oh, berarti setiap Beda-beda lagi. Setiap kemasukan tuh beda, tapi selalunya dari keluarganya aku. Kayak ngikut nggak sih? Terus pernah lah akhirnya karena aku nggak betah kan, karena aku keganggu juga, karena aku aktivitasnya jadi keganggu, aku minta ke orang tuaku buat di ruqyah. Kayak biar dihilangin bersih kayak gitu. Minta di ruqyah, itu ruqyah aku udah ada kalau nggak salah sekitar 4 atau 5 kali ruqyah. Ruqyah yang pertama itu beda-beda sih. Ruqyah yang pertama itu jadi lewat perantara orang. Ada orang selain Mbak. Ya ada, jadi ada perantara aku. Jadi yang ada di dalam dirinya aku tuh dipindahin ke orang itu buat dimediasi. Dan yang intinya nggak akan keluar karena mau jagain aku dari orang-orang atau dari laki-laki yang nggak bener, katanya gitu. Kayak ibaratnya penjaga yang selalu ngikutin kita. Katanya gitu, mau jagain. Karena ini cucunya aku, bilangnya gitu. Si arwahnya itu bilangnya kalau Mbak tuh si cucunya. Iya, enggak, kakekku. Oh, Jadi itu yang masuk itu ada 2. Yang pertama itu, setahu aku waktu itu macan putih. iya. Macan putih sama apa sih kalau zaman dulu tuh? Berarti kayak penjaga gitu, apa sih? Pengawal. Macan putih sama pengawal yang masuk ke orang yang mediasi itu. Itu udah dimasukin ke botol. Kupikir udah kan, udah nggak akan lagi ada kayak iya. gitu kan. Ternyata lagi masih. Sampai pakai itu sih nggak akan mau keluar dari tubuhnya aku karena mau ngejagain aku. Gitu. Kayak udah berapa kali kayak gitu tetap aja ke ruqyah kelima pun tetap 4 kali atau 5 kali aku lupa. Pokoknya tuh ruqyah terakhir tetap akan jaga aku Berarti sampai sekarang masih dong? sampai sekarang masih. Ya nggak tahu bener nggak tahu enggak ya, percaya nggak percaya sih, karena Iya sih. orang zaman dulu pasti kan punya pegangan karena kayak zaman penjajahan gitu loh. Pasti kan aku dengerin cerita pasti punya pegangan buat kebal akan apa sih tusukan gitu-gitu. Ibarat Dan dari kakekku memang punya, mempelajari itu di rumah kakekku pun itu ada keris banyak.
Kayak emang berarti emang dari keturunan-keturunan ya Mbak? Banyak keris-keris juga. Wong almarhum kakak, kan aku 5 bersaudara. Iya. Almarhum kakakku itu yang pertama tuh udah meninggal, itu memang mempelajari hal itu. Dia memang bisa lihat, dia punya indang. Kalau boleh tahu indang apa ya Kak? Apa ya, aku juga nggak ngerti sih, nggak belajarin juga. Pokoknya pernah ini nggak ebek, tau ebek nggak? Oh, Nah itu pokoknya indang ebek itulah. Dia tuh memang mempelajari juga kakakku yang pertama. Dan memang katanya tuh bakalan turun-temurun. Nanti pun aku punya anak, anakku bakal kayak gitu. Katanya sih gitu. oh berarti kayak turun-menurun sampai kapanpun kayak gitu? Iya, sampai kapanpun bakalan kayak gitu. Udah, terus sampai sekarang pun. Tapi sekarang sih nggak pernah yang kumat-kumatan lagi gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya, udah jangan deh, soalnya badannya tuh capek. Iya sih, Capek benar-benar. banget, nguras tenaga juga. Nah, kan kalau Mbak sendiri itu kan kesurupan karena faktor dari keturunan, bisa dibilang kayak faktor keturunan nggak sih? Iya, bisa dibilang karena faktor keturunan juga. Nah, Jadi kalau lebih sensitif. kelasnya Mbak tadi itu kalau boleh tahu itu ada faktor lain nggak sih yang bisa mengakibatkan kakak kelas ini tadi ikut kesurupan lagi terus-menerus? Kalau kalau faktor lainnya pastinya aku nggak tahu karena apa. Cuman ada gosip-gosipnya itu si kakak kelasku ini diguna-guna sama mantannya. Oh, berarti pacarnya dulu. Ya, guna-guna si kakak Cewek kelasku ini, ini. iya. Nah, jadi dia mungkin jadi lebih sensitif atau gimana gitu. Selain karena kakak kelas ini sering terjadi kesurupan lagi nggak sih? Atau faktor penyebab kejadian itu terjadi terus di sekolah itu atau gimana? Kalau pas selama aku masih sekolah di situ sih masih berlanjut. Setelah kejadian itu tuh pun masih, cuman nggak separah yang waktu itu, yang 3 hari itu nggak separah itu. Penyebabnya karena kesurupan massal itu, kalau dari teman-temanku itu bilangnya karena di bagian belakang itu mau dibangun ruangan baru yang tadinya itu kalau nggak salah tempat parkir motor, itu mau dibangun dan di situ ada pohon kelapa pohon kelapa itu mau ditebang, mungkin nggak izin, nggak permisi dulu sama penghuni situ. Ya langsung main potong aja, aku juga nggak ngerti. Nah itu mungkin marah kali ya, jadinya efeknya dan imbasnya ke murid-muridnya itu. Yang mengakibatkan yang si Mbak, yang temannya Mbak tadi itu yang malah diserang sama penunggu. Nah, karena dia sensitif juga kan. Oh. Nah, lalu ada setelah kejadian yang di sekolah itu selama 3 hari itu, apakah ada dampak dari sekolah itu sendiri, kayak misal apa hanya orang di dalam sekitar itu yang tahu cerita ini atau lingkungannya tahu atau? Kalau dampak ke muridnya ya itu kegiatan belajar mengajar itu jadi terhambat kan, karena Rabu, Kamis, Jumat kejadian itu, terus hari Sabtu itu diliburin, tapi Senin masih ada kejadian itu lagi, cuman nggak separah yang kemarin itu. Cuman teman-temanku sih malah bilang udah kesurupan lagi aja, nggak apa-apa biar libur. Astagfirullah, kurang ajar banget teman-temanku itu mah. Berarti setelah kejadian itu tetap kayak masih kesurupan terus sampai Mbak udah tamat sampai tetap masih. Oh. Dan sekarang SMA itu masih ada nggak? Masih ada. Nah, setelah kejadian itu kan citra sekolah pun kayak dari orang sekitar juga ya. Biasa aja sih. Kayak nggak ada yang kayak citranya akan negatif apa gimana, nggak ada. Berarti kayak udah biasa aja kayak gitu. Nah, setelah kejadian itu Mbak Mega kan semakin sensitif. Nah, ada nggak sih kejadian lainnya yang Mbak alami, mungkin kayak pengalaman yang paling masih Mbak ingat sampai sekarang? Pengalamannya itu aku pernah ikut ruqyah massal. Oh, di masjid
deket rumahku. Iya. Kayak masalah aku sama temanku 2 orang nih. Aku sama temanku 2 orang dan niatnya aku mau bantuin temanku. Karena dia katanya ya biar dia nggak pikirannya tuh nggak negatif, biar dia pikirannya bersih gitu kan. Iya. Aku niatnya untuk membantu. Terus aku datang sama dia itu siang, cuma aku telat datangnya, harusnya sekitar jam 9. Itu aku datang sekitar jam 10-an lah. Itu datangnya Berdua sama Apa temanku ini. satu-satu? Enggak, berdua sama Langsung. temanku ini. Nah, aku datang ke masjid. Aku memang dari rumah tuh kayak udah deg-degan gitu loh. Kayak takut mungkin setannya di dalam flashback, dirinya ya. aku tuh kayak nggak usah ke situ. Kayak udahlah di rumah aja, ngapain ke situ gitu. Iya, paham. Akhirnya aku nekat buat datang sama temanku ini. Yang tadinya aku mau bantuin temanku, malah aku yang dibantuin sama temanku. Maka aku tuh datang, aku baru duduk. Terus biasa kan baca ayat-ayat, langsung aku mulai kesurupan. Padahal cuman baru sebentar. Baru sebentar, baru duduk langsung kesurupan. Karena itu. Ya, makanya itu sensitif itu. Berawal dari sekolah Dari sekolah tadi. itu. Gitu. Mungkin Mbaknya punya kesan-pesan untuk yang nonton-nonton di rumah, atau ada yang mau disampaikan buat penonton-penonton supaya apa gitu? Ada. Pesan dari aku sih, dimanapun kita berada, kita harus menghargai makhluk-makhluk yang tidak kasat mata. Karena pasti kan di sekitar kita itu pasti ada. Cuma kita nggak bisa lihat aja, kayak yang bukan indigo lah kalau bahasa kita. Dan kita kayak percaya nggak percaya? Iya, percaya nggak percaya, kita harus percaya karena mereka itu pasti ada dan kita harus menghargai. Dan dimanapun kita itu jangan sampai ngelamun, pikirannya jangan sampai kosong. Entah kita misalkan pikiran kita apa kayak nyeleneh, ntar kita beli seblak, apa ntar kita jalan-jalan nih ke sini walaupun gak ada duit gitu kan. Kayak pikiran itu jangan sampai kosong yang bikin makhluk-makhluk tak kasat mata itu bakalan merasuki diri kita. Dan kayak tadi misalkan ada pohon yang mau ditebang kan, Harus izin dulu, karena harus permisi, karena pasti itu ada penghuninya. Nah, oke guys, wah merinding juga pengalaman dari Mbak Mega ini. Sebelumnya terima kasih banyak Mbak udah Sama-sama. udah untuk datang berbagi cerita di sini. Next kalau pengalaman punya pengalaman baru lagi yang mau Mbak ceritakan sini, apa kamu mau diundang lagi? Boleh. Dengan senang hati. Selesai juga pengalaman seru yang diceritakan oleh Mbak Mega. Nah, buat teman-teman yang punya pengalaman seru seputar kisah horor, boleh banget nih cerita bisa aja lewat Instagram kita, Ampu Studio. Nanti kalau ceritanya seru, kita bakal mengundang buat ngobrol dan share ceritamu di sini. Jangan lupa buat like, comment, and subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian biar kita bisa merasakan merinding bareng-bareng. Area mistis, rasakanlah mereka ada di sekitarmu. Area mistis, rasakanlah mereka ada di sekitarmu.